pertanyaan kita simpel nih buat teman-teman semua. Bagaimana hijrah yang benar? Terus kalau bisa ada nggak jalurnya langsung cepet gitu loh? Wah. Karena maksiat itu efeknya banyak, Bu. Kurang lebih ada 19 efek maksiat itu. Memperlambat dia tobatnya. Tapi kitanya ustadz. Apa tuh? Usaha taat. Nah, di sini balik lagi, sekian lama kita menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hampir kaget. Tiba-tiba kita harus buka acara ini. Nah, di sini di Giant TV kembali lagi Edwin Jody hadir dalam acara apa sih Win ini, Win? Acaranya itu adalah tanya jawab, Jod. Oh. Kita bertanya, Ustadz menjawab. Berarti kita jangan sampai Ustadz aja sama kita, Jod. tapi Keder kitanya. tapi kitanya ustadz. Apa tuh? Usaha taat. Nah, di sini balik lagi, sekian lama kita menghilang. Wah, kemarin kan banyak ini ya. Iya. Banyak cerita lah. Betul. Dari pandemi, pandomo, Iya. pandeme. Nah. Ustadz touring terus, Iya. ya kan? Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman loh ya. Insya Allah Ustadz. Lama nggak suahnya sama ustadz. Kalau muka nggak aman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting akidah yang aman. Masya Allah. Tapi kan kita suka komunikasi juga. Tetap komunikasi nggak putus, Iya. alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita ada Cuman grup juga. pengennya satu rahim nih. Itu akhirnya kesampaian juga hari ini. Bismillah, Allah pertemuan kita di hari yang bahagia dan luar biasa ini. Edwin dalam keadaan sehat, saya juga alhamdulillah. Amin. Ustadz, masya Allah. Saya ketemunya juga tadi di masjid. Ustadz kok sekarang saya lihat semenjak sering jalan tambah muda nih mukanya. Kenceng bener. Tarik angin. Naik motor mulu. Naik motor mulu. Untung saat, tapi kalau saya selama Edwin, kalau Edwin ketariknya saat bukan di muka, di bibir dia saat. Taib. Iya, masya Allah Ustadz. Ini Ustadz, giran kita tadi kan kita yang tanya ini. iya. Ustadz, begini Ustadz. Sebenarnya udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Ketika ngobrol, kita pengen lagi mengingatkan satu hal buat teman-teman semua. Mungkin banyak nih yang jalannya kemana-mana, tapi intinya ini bagaimana, apalagi angkatan kita nih sudah ada umurnya lah Ustadz, ya kan? Ada saatnya bahwa manusia itu memang harus hijrah, harus loh Ustadz. Jangan sampai dia ketinggalan, akhirnya nggak sempat ngapa-ngapain. Wah, subhanallah Ustadz. Jadi pertanyaan kita simpel nih buat teman-teman semua. Bagaimana hijrah yang benar? Terus kalau bisa ada nggak jalurnya langsung cepet gitu loh. Wah. Karena anak sekarang itu pengennya fast charger. Ustadz. Iya. Fast Semua charger. kayak medsos itu kan main cepet aja. Kan bahkan saya kalau ditanya, Jod mau dong Jod, kelihatannya lu tenang banget hidup ya kan ya. Caranya gimana sih Jod? Mau hijrah seperti yang gua alamin nih, bilang gitu. Syaratnya cuma satu, apa Jod? Lu siap miskin nggak? Gitu. Kata Edwin, lu kasar amat sih begitu. Tapi emang begitu yang gua alamin. Ekonomi dulu yang dihajar. Ya, supaya masing-masing iya, beda, ya kan? Tapi kebanyakan teman-teman yang itu memang gitu. Kok gue jadi gini ya, usahaku jadi munis, karena dia tahu hukumnya. Oh, gitu loh. ya satu lagi Ustadz, hijrah ada diskonnya nggak Ustadz? Taib, Masya Allah. Ada Ustaz. Ini luar biasa ya, dan istilah hijrah ini kan populer Iya. di zaman ini khususnya, dan memang orang harus, nggak bisa pilih, nggak punya pilihan. Iya, harus. Makin lama kita makin tua, makin lama bumi pun makin tua, dan ketika nanti kita mati, apakah kita sudah hijrah apa belum, kan gitu loh. Makanya banyak orang hijrah pada saat-saat pandemi ini, banyak loh bro. Masya Allah. Ya, kajian-kajian online luar biasa. Orang menjadi lebih baik lah. Hijrah kan sebenarnya mulai kehidupan yang baru dalam beragama. Ada lagi hijrah itu ya memenuhi perintah Allah. Kemudian ada juga menjauhi larangannya, dan pokoknya hijrah itu menjadi berusaha lebih baik. Ya, tentunya
yang lebih baik dalam aturan-aturan agama. Ya. Jadi kalau ada orang seusia lu hijrah, emang waktunya ya. Ya, jangan suka kaget ngelihat Jody rajin ke masjid, nggak usah kaget. Iya. Edwin ke masjid, nggak usah kaget. Emang waktunya. Waktunya ya. Lah, dan harus Ustaz dan ya. harus, kenapa? Emang waktunya kan. Satu udah di atas 40, betul kan? Betul Ustaz. Ya. Tapi kalau ada anak muda kayak Zana Yanes di rumah nih, ya. Anak muda usia 20, 30 tapi sudah hijrah. Masya Itu Allah. yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kayak kita pantas emang waktunya. Udah kudu ya. Kudu. Makanya hijrah ini banyak loh sebabnya. Ada orang hijrah itu karena sakit, betul? Iya. Karena sakit, dioperasi jantung, di balon, hijrah. Hijrah. Ya, ada lagi orang karena musibah, hijrah. Ada lagi karena suaminya atau karena istrinya. Karena lihat teman Ya, hijrah. karena lihat teman. Nah, ini yang di sini harus diperbaiki. Makanya hijrah itu kan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu pokok hijrah itu loh. Hijrah itu hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Tadinya nggak sholat jadi sholat, ya. Tadinya apa, nggak bayar zakat jadi bayar zakat. Tadinya ngerokok jadi nggak ngerokok. Saya kan pendehem aja Ustaz. Ya, jadi hijrah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-muhajir man hajar man nahallahu anhu. Hijrah itu dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang yang lu tanya tadi bagus tuh. Gimana cara hijrah agar sukses? Iya. Karena jangan sampai gagal hijrah. Orang gagal ginjal ada, gagal jantung. Nah, ada orang gue gagal hijrah. Gagal move on nggak apa-apa, gagal hijrah. Kenapa gagal hijrah? Karena nggak punya panduan. Nggak punya panduan. Makanya penting buat semuanya. Siapapun, tua, muda, kakek, nenek, ya, nyak, mbabe yang pengen hijrah, perhatikan trik-triknya agar tidak gagal hijrah. Yang pertama, ini paling penting, berniat ikhlas karena Allah, bukan karena urusan dunia. Aduh, udah dah, gua miskin, hijrah dah. Jadi karena miskin. Udah miskin dulu ya. Miskin baru hijrah. Oh, apa itu tadi, karena suami, karena sakit. Semua itu hanya sebab. Kemudian sebab itulah harus dipikirin. Karena gini, ketika hijrah karena sakit, lalu ketika sembuh Lupa deh. lupa takutnya. Ketika hijrah karena suami, itu cerai ada kan ya? Iya, Begitu sama laki pakai hijab. Pas cerai dia buka. Pas cerai dia buka. Ya. Sekarang juga banyak Ustadz, orang pakai hijab dari suami. Dia pakai hijab tapi tetap seksi. Itu belum hijrah tuh. Kan dia menunjukkan seolah-olah hijrah. Padahal hijrah itu hijrah dari apa tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang pertama adalah orang kalau mau hijrah niatnya dulu apa? Kan kita sering dengar innamal a'malu binniyat. Amal itu bagaimana? Niatnya. Nah, makanya niat ini kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, amruha azim wa sya'nuha khatir. Perkaranya gawat, urusannya besar. Perkaranya besar, urusannya gawat, gitulah. Maksudnya Ustaz? Jadi jangan main-main mau urusan niat. Oh. Jadi niat itu langkah pertama. Urusannya besar, akibatnya gawat. Ya. Maksudnya apa? Gara-gara niat orang bisa naik pada derajat siddiqin. Gara-gara niat orang bisa jatuh kepada asfala safilin. Kan sering dengar orang tuh. Iya. Maksudnya apa? Kalau niatnya benar, bisa naik dia ke atas, ke tempat yang tertinggi. Siddiqin. Kan ada minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada'i, was-salihin. Siddiqin ini berarti di bawah Nabi loh. Iya. Gara-gara niatnya benar. Gara-gara niatnya salah, jatuh kepada derajat yang paling rendah, asfala safilin. Makanya di sini poin yang pertama, ketika seseorang menyatakan diri aku ingin hijrah, maka poin yang pertama harus dia lakukan adalah
niatnya untuk siapa? Itu Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Karena orang ada hijrah itu macam-macam tadi kata gua. Karena sakit. Ya Allah, nggak ada jalan lain. Saya harus hijrah. Itu hanya sebagai sebab. Tapi selanjutnya, makanya benar kata Ibnu Taimiyah. Cobaan itu, musibah itu bukan hanya untuk mengazab, tapi untuk mendidik seseorang. Ya kan? Banyak orang loh. Begitu kata musibah, kena sakit, jadi hijrah. Tinggal dia benahi itu hijrahnya. Sakit ini hanya sebagai sebuah sebab. Selanjutnya, karenamu ya Allah. Karena memang Allah sedang menegur saya dengan cara seperti ini. Makanya niat ini kan selalu berubah-ubah, bro. Ya, hati ini kan selalu berbolak-balik. Makanya ini yang pertama. Kalau ente pengen hijrah, Zainus semuanya pengen hijrah, poin yang pertama niatnya dulu. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Jadi nggak ada kata diskon tuh nggak ada. Ya. Kita kurang-kurang sedikit dulu deh. Jadi ada yang bilang hijrah, gue hijrah Pelan-pelan dong. sedikit demi sedikit. Itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya bisa saja pelan-pelan. Iya. Ya pelan-pelan tuh yang pertama yang wajib dulu deh. Ya yang wajib dulu deh. Sholat 5 waktu. Yang qobliyah ba'diyah nantilah. Iya kaget nanti dah. Ya pelan-pelan dulu diajarin. Puasanya. Ya puasanya Ramadan aja dulu. Pokoknya yang wajib-wajib. Tapi plus tinggalin larangan. Penting ya? Jangan bermaksiat lagi ya. Jangan hanya wajib dikerjain tapi larangan dikerjain juga. Karena ketika kalau larangan itu kan tinggalkan seluruhnya. Kalau perintah itu lakukan semampunya, ngerti nggak? Jadi kalau larangan tinggalkan seluruhnya. Kalau perintah lakukan semampunya. Jangan dibalik. Larangan kerjakan semampunya, terus kemudian kewajiban tinggalkan seluruhnya. Tapi ini kalau di anak-anak gaul ibaratnya ada yang bilang STMJ Ustaz. Ya sholat terus ya. Maksudnya jalan. Jadi mereka bilang yang penting kan gua sholat. Yang penting gitu loh. Bahkan maksiatnya bisa menyebabkan dia meninggalkan sholatnya. Karena maksiat itu efeknya banyak, Bu. Kurang lebih ada 19 efek maksiat itu. Memperlambat dia tobatnya. Maksiat itu akan menyuruh dia bermaksiat lagi. Dan maksiat itu akan mengotori hati. Maka ada orang sholat tapi maksiat terus. Lama-lama sholatnya akan telat. Lama-lama akhirnya dia tinggalkan. Gak mungkin bensin bersatu dengan air. Gitu. Makanya ketika seseorang bertekad untuk hijrah, niatnya apa? Terus harus ngerti hijrah itu apa sih? Apa tadi? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang benar juga lu bilang, fenomena di masyarakat orang tuh berkata, "Gua udah hijrah," tapi larangan masih belum ditinggalin. Pelan-pelan katanya. Pelan-pelan. Padahal kalau larangan mah memang harus ditinggalkan. Seluruhnya. Kewajiban lakukan semampunya. Satu lagi Ustadz, orang bilang, ya gue ini belum dapat hidayah. Kadang orang banyak, gue nggak haji bro, belum ada panggilan. Iya. Bukan belum ada panggilan dia, pura-pura budek kali. Persis seperti azan ya tadi. Iya, gini deh. Hidayah itu kan ada beberapa model. Satu yang disebut dengan hidayah irsyad. Apa itu? Hidayah belajar. Hidayah bimbingan. Lu kayak begini nih, nyari hidayah kayak gini nih. Iya. Kayak lu belajar kayak gini ngaji. Insyaallah. Selama ini kita cuman WA doang. Ente datang taklim kajian ke masjid, itu hidayah irsyad. Jadi orang itu hidayah itu ya harus dicari dong. Ya, bagaimana cara mencarinya? Dengan datang ke majlis ta'lim. Itu yang disebut dengan hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Setelah lu dapat hidayah irsyad bimbingan, maka ada hidayah yang kedua, hidayah taufik namanya. Apa maksudnya? Apa yang sudah kau pelajari, kau mau lakukannya.
Masya Allah. Paham melakukannya. Kan ada orang ngaji kagak dilakuin. Iya, datang aja buat Datang gaul. doang, gaul doang, mau jualan. Oh iya. Dagang. Ada jualan ya, jualan di masjid. Iya. Ya, ada ibu-ibu tuh. Kalau kajian gue kan kalau yang offline tuh gue suka ngeliatin yang kagak pakai kaos kaki. Iya. Ini ada ibu-ibu yang pokoknya begitu nggak pakai kaos kaki mesen satu lempar mesen kaos kaki biar pakai gitu di tempat ya. Jadi ketika kita berbicara tentang hijrah, maka hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang fenomena di masyarakat ada orang mengatakan dirinya hijrah, saya muhajir, akan tetapi dia masih tetap melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat nggak orang benar hijrah atau tidak, Ustaz? Bisa kalau kita bisa mengerti poin-poinnya. Nah, poin yang pertama ini niat nih. Ini nggak ada yang tahu niat kan, betul nggak? Betul. Yang tahu cuma Allah aja. Allah. Maka yumatublas sarair, segala rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti segala rahasia loh. Hati ini kan punya banyak rahasia. Siapa yang tahu orang munafik? Nggak ada yang tahu kan? Iya. Ya, orang munafik itu orang munafik i'tiqad, orang munafik itu yang dianya sebenarnya kafir tapi dia mengaku Islam. Ya, suka buat statement-statement yang membuat kaum muslimin sesak dadanya. Siapa yang tahu dia? Ya, benar-benar munafik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini hanya Allah yang tahu. Maka kita bisa menilai seseorang untuk yang lainnya, tapi untuk niat hanya Allah yang tahu. Ini poin yang pertama nih, supaya hijrah nggak apa tadi? Nggak gagal. Supaya hijrah bisa sukses. Maka Zayanas yang hijrahnya niatnya salah, perbaikin deh. Ya, hijrah itu terlalu murah kalau untuk dunia ya. Terlalu murah. Kayak orang mau beli mobil salawatin, terlalu murah. Iya. Salawat untuk dunia. Salawat itu supaya dapat syafaat. Salawat itu biar bersama Nabi di surga. Biar Allah bersalawat sama kita. Ya, jadi hijrah jangan sandingkan dengan dunia. Gak pantas dunia yang bangkai lebih hina daripada bangkai ini Kambing disandingkan untuk surga yang begitu istimewa. Yang kedua, ini terpenting justru setelah niat, mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang saleh. Benar kan? Lingkungan yang baik dan sahabat yang saleh. Ini kunci sukses hijrah. Yang kedua. Kenapa? Memiliki teman dan sahabat yang membantu dekat kepada Allah, saling menasehati serta mengingatkan. Kenapa? Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Berarti disuruh punya sahabat yang benar. Ustadz, ini kan masalah juga banyak terjadi, apalagi anak-anak komunitas, ya kan? Apalagi yang dulu anak gaul, dia kan merasa cocok dengan teman ini, tapi mungkin yang satu geng ini dia malah belum hijrah atau masih minum homer atau jalan segala macam. Itu kan pilihan yang berat dan sulit, Ustadz. Pilihan yang berat luar biasa. Disinilah dia harus memilih antara Allah dan manusia, antara Khalik dan makhluk. Makanya definisi ikhlas apa? Salah satu perkataan ulama salaf, definisi ikhlas itu adalah melihat Khalik melupakan makhluk. Melihat Khalik melupakan makhluk. Sebenarnya ada bisa beberapa cara kita kalau punya komunitas begitu. Pertama, ente kayak penyakit menular, tularkan hijrah Muhammadiyah. Kalau dakwah, kuat, dakwah semampunya. Kalau kuat, kalau ya, malah tertular, nah, kalau nggak kuat maka Anda harus mundur dari situ. Lari, Ustaz. Lari dari situ. Kenapa? Karena menyelamatkan akidahmu, menyelamatkan hijrahmu. Ini bukan urusan motor, bukan urusan Vespa, bukan urusan Harley, bukan urusan mobil, bukan urusan gaya, tapi urusan surga dan neraka. Nah, kalau ada ya Afan ya gitu loh. Ketika kita mengetahui ilmu-ilmu tentang agama yang ya menurut kita adalah sesuatu yang dikerjakan Rasulullah. Terus kita menceritakan, wah gue ke masjid ini nih. Ternyata masjid ini melakukan hal-hal yang menurut kita tidak melakukan syar'i. Ya tidak syar'i. Gitu.
kita sampaikan itu, teman kita ini merasa bahwa jadi ada pembenaran. Kalau saya lihat pembenaran dalam artian dia merasa biarlah, kalau gue juga udah tahu seperti itu, tapi gue pikir biarlah dia melakukan, karena mungkin dia sudah terdoktrin dari kecil, dia masuk pesantren ini, dia seperti itu, dia manut dengan ajaran-ajaran yang dia pelajari gitu loh. Dia seperti itu, dan dia bersikukuh bahwa dia tidak mau mengganggu hal itu. Ya kita tidak mengganggu, kita hanya menyampaikan bahwa hal itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah ini bagaimana menyikapi ini? Kita tidak menyikapi masjid, kita tidak menyikapi orang-orang yang melakukan hal itu, tapi menyikapi teman kita ini. Itu seperti apa? Pertama, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kesalahan, ya tentu satu rubah dengan tangan kita, nggak bisa dengan lisan kita, nggak bisa dengan hati. Dan cara menyampaikannya pun ada 3 cara. Yang pertama, ilmu sebelum ngomong. Pastikan sebelum kita ngomong ngasih tahu sudah berilmu dulu. Oh nih dia di sini salahnya, gua harus tahu nih dalil-dalilnya. Kumpulkan datamu. Ya. Kedua, baik lagi ngomong, sampaikan dengan cara yang baik. Ngobrol sambil ngasih hadiah, dia ngasih iPhone. Ya udah diem deh tuh. Ikut deh gua. Ya. Setuju kamu lu. Ya, ada trik tuh bro. Cara dakwah tuh, apalagi sama orang tua. Ada 9 atau 10 trik dakwah. Caranya tuh ya. Ke orang tua. Ya ke orang tua, mau ke teman. Kapan-kapan kita bahas tuh. Salah satunya caranya dengan ngasih hadiah. Kemudian waktu yang enak. Kemudian lagi gak di depan orang. Caranya berdua ngobrol, diskusi, masya Allah. Insya Allah tuh nggak ngotot-ngototan tuh. Ini mau habis keluar dari masjid tegur, bro, lo wah ajakan berantem itu. Nah, ketika yang ketiga ya sabar setelah menyampaikan, itu paling berat. Sabar setelah menyampaikan. Itu paling berat. Kenapa? Banyak orang nih ya. Suka memahami dirinya tapi tidak memahami orang lain. Dulu dirinya juga ketika hijrah lama, bahkan pakai proses. Hijrah tapi masih masih melakukan larangan-larangan. Tapi ketika dia mengasih tahu orang lain, dia nggak mau orang lain berproses, paham nggak? Harusnya ketika kita menasihati orang lain, ingat loh, ya khamr yang dia pakai minum, Anda juga pernah megang. Rokok yang dia pegang, Anda juga sering pegang dulu. Apapun kemaksiatan yang dia lakukan, Anda juga dulu melakukan. Kenapa Anda toleransi terhadap dirimu yang berhijrah dengan berproses, tapi tidak mengakui orang lain yang berproses? Jadi harusnya ketika ada penolakan, mungkin belum waktunya. Nah ini yang terbaik, doakan dia dalam sujud. Banyak orang begitu orang lain salah, kasih tahu, marah, boro-boro didoain. Yang ada malah makian. Ya Allah berikan dia hidayah. Itulah Rasulullah SAW. Gimana Nabi di Taif dilempari batu sampai malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, aku hantamkan gunung ini kepada mereka. Ulangin kalau kita ya begitu ya, sikat habis tuh. Maka Nabi SAW luar biasa kalau berharap anak keturunannya ada yang masuk Islam. Makanya ilmu sebelum ngomong, baik lagi ngomong, sabar habis ngomong, selanjutnya doakan. Ya, nah kemudian amal ibadah itu kalau kita kan syaratnya 2, ikhlas dalam ibadah ya, dan ittiba. Ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu syarat diterima amal ibadah. Jadi gue senang banget kalau ada orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, banyak akan terjadi kemungkaran. Bahkan salah satu sebabnya doa tidak mustajab lagi. Banyak efek kalau orang nggak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika lihat kesalahan di masjid, ya Bapak, afwan, yang bagus ya zikirnya jangan kencang misalnya kita kasih tahu ya. Nah, ini suatu hal yang bagus, tapi harus pakai cara tentunya.
Jadi kembali lagi kalau saya lihat dari poin itu, banyak orang yang baru hijrah mengerti tentang dirinya berproses, tapi tidak mengerti orang lain berproses. Ya, itu. Jadi ya kalau ngelihat kayak begitu, kita coba cari cara menyampaikannya gimana. Apalagi itu teman dekat. Ya. Oke, jadi yang penting dari poin yang kedua ini, teman. Ya, teman. Karena kan kita sering dengar ya sebuah riwayat, orang berteman dengan orang baik itu, orang soleh itu kayak berteman dengan tukang minyak wangi. Ya kan? Kalau nggak kebagian wanginya, ya lu dikasih minyak wangi. Ya, kalau berteman dengan orang jelek kayak kayak berteman dengan pandai besi. Kalau nggak kena asapnya terbakar baju. Nah, maka poin yang keberapa nih? Kedua, ini sangat penting. Kedua ya, lingkungan teman-teman. Kenapa hati ini lemah loh? Hati ini lemah. Makanya perlu dukungan. Ya, Jody mungkin udah bagus, tapi suatu saat lagi lemah, butuh dukungan dari ente. Yang boleh gitu, Jod. Ya, kita harus sabar. Lo juga suatu saat lagi bagus, tiba-tiba lagi down, diingetin, Win, kita udah lama nih nggak ta'lim. Ini teman yang luar biasa. Ini yang namanya STJ. Kalau ibu-ibu, Sister Til Jannah. Wah. BTJ dong. Apa? Brother Til Jannah. Amin. Kayaknya kita bikin grup itu ya. Brother Til Jannah. BTJ. Kemudian yang ketiga, ketika seorang menyatakan dirinya akan hijrah, ini yang menurut gua fast charging. Ada. Kirain harus pelan-pelan. Menguatkan akidahnya. Oh, Masya Allah. Akidahnya. Di antaranya apa? Tauhidnya. Ya, ini fast charging, bro. Paling setelah lu mau hijrah, kan banyak orang ya bingung belajar apa. Iya. Nah, sekarang belajar sholat udah bagus, tapi masih terus ke kuburan minta sama kuburan, masih terus ke dukun, ya hilang dong sholatnya pahalanya. Benar, sirik ya. Iya, makanya salah satu cara hijrah yang ketiga adalah ini menurut gue fast charging nih. Cara cepat untuk mengisinya adalah kuatkan akidahmu. Akidah itu kan keyakinan. Iya. Ya, rukun iman, rukun Islam, ya banyaklah tentang akidah itu. Kemudian diantaranya adalah apa tadi? Tauhid. Ya, karena siapa yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan, dia akan dapat petunjuk. Jadi supaya aman, supaya dapat petunjuk. Ya, maka jangan kau campur imanmu dengan kesyirikan. Tauhid itu. Apalagi kalau mau lebih fast charging lagi, pahami dengan benar 2 kalimat syahadat. Makanya banyak orang sholat mantep, puasa Nabi Daud malah. Waduh. Haji kerjain, zakat, Umroh tiap bulan. Punya travel. Ya. Haji tiap tahun. Ya. Tapi Masya Allah, amalnya bisa hilang kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau ente pengen fast charging, tauhid belajar. Lebih sensitif lagi, pelajari makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bro, itu 2 kalimat yang bahasannya ada buku segini nih bahasannya. Wah, butuh 1 episode lagi nanya itu juga. Tentang keutamaan apa tadi? 12 Tauhid. Keutamaan syahadat. Oh ya. Keutamaan syahadat ya. Keutamaan syahadat. Makanya kalau ada satu buku bagus banget ya, nah, itu tentang memahami 2 kalimat syahadat. Gua baca tuh, bro, Masya Allah. Karang siapa, Ustaz? Ya, Yazid Abdul Qadir Jawas ada itu. Bagus, dia bikin buku tentang tentang 2 makna 2 kalimat syahadat. Tapi kan kita syahadatnya nggak langsung sudah lahir Islam. Iya, nggak apa-apa, tapi memahami kan. Kan banyak orang yang baca syahadat nih ya, dari kecil kita malah nggak usah baca syahadat lagi karena kita kan lahir Islam. Tapi nggak paham. Coba kalau gua tanya, apa arti la ilaha illallah? Pasti jawaban lu tiada Tuhan selain Allah. Kurang sempurna, bro. Arti seperti itu. Yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali
Allah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada syaratnya, bro. Ada rukunnya. Kayak sholat. Sholat kan ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, nah dalam syahadat ada rukunnya, ada apa tadi syarat-syaratnya. Perlu tahu satu Nah, Ustaz. itu dia. Ada lagi, belum lagi syarat-syarat Muhammadur Rasulullah. Orang kalau memahami dua kalimat syahadat dengan baik, benar, mantap, fast charging dalam hijrah, berat ke atas. Orang banyak kencengin sholat, tapi akidahnya error. Ya, Itu kenapa sih? tauhidnya. Itu kenapa begitu? Karena orang kita kadang-kadang belajar akidah itu males, bro. Coba ya, kalau ada kajian tauhid itu sedikit yang datang. Iya. Tapi kalau kajian sholat bisa 200-300 tuh. Kalau kajian tauhid itu 150 kalau di Zoom tuh ya. Ya jarang-jarang sampai di atas 200 itu. Apalagi kalau yang rame kajian Zoom apa? Kajian kematian. Rame itu bisa gopek. Jadi banyak orang-orang yang menduakan syahadat. Jadi harusnya sholat tetap kita jalankan, tapi harus ada yang prioritaskan. Apa? Ya syahadat nomor satu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, orang ngerti aja syahadat ini, dia akan melalui hijrahnya dengan baik. Ya, dia akan nggak melakukan amalan yang nggak diperintahkan Nabi. Karena di antara syarat Muhammadur Rasulullah adalah lebih mengutamakan Nabi daripada perkataan siapapun. Ya kan? Ya, Nabi itu suka dikalahin, bro. Ada ibu-ibu Dengan pembenaran. Ada ibu-ibu nanya begini, Tat, akikah kapan yang bagus, Tat? Ya hari ke-7 dong. Dalam riwayat lain hari 14, dalam riwayat lain 21. Tapi Tat, kata nenek saya, akikah itu paling bagus hari ke-40. Gila ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikalahin sama neneknya. Nah, ini orang nggak paham Muhammadur Rasulullah. Sering lu azan dengar la asyhadu an la ilaha illallah. Tapi orang hanya sekedar dengar, hanya sekedar baca, lagi tahiyat dia baca, tapi nggak paham. Siapa yang pengen cepat hijrahnya naik ke atas, pelajari arti dari kata pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, lu jadi kan salah trik gua. Lu mau ke puncak jalannya taunya lewat situ doang. Ada jalan cepat yang mungkin berliku tapi sampainya cepat. Ya, itu memahami dua kalimat syahadat. Ya. Taib keempat ya. Agar hijrah tidak gagal, ini dia. Mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu belajar Quran dan mengamalkannya. Kan kita kemana-mana butuh map kan? Iya. Ya, pakai Google Map. Nah, hijrah itu Google Map-nya adalah Al-Quran. Kenapa? Itu kan jalan keselamatan. Zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya supaya kita hijrahnya bukan hanya sekedar kata-kata, belajar baca Quran dan mengamalkannya. Syukur-syukur bisa belajar tafsirnya, bisa mentadaburi. Nah, ini penting bagi para muhajir ya untuk memperdalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 102, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Artinya katakanlah, Ruhul Kudus itu Jibril, bro. Menurunkan Al-Qur'an dari Rabbmu dengan benar, min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu tujuannya adalah diturunkan meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Aduh, lagi futur nih. Lihat terjemahnya, lihat tafsirnya.
amalkan, itu akan jadi obat itu. Karena sebagaimana surat An-Nahl ayat tadi 102, bahwa Allah menurunkan Quran lewat Jibril ini tujuannya adalah yusabbitan ladina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Wahudan, petunjuk, wa busyra, kabar gembira lil muslimin, untuk orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran itu meneguhkan, petunjuk, dan kabar gembira. Banyak yang baca Quran cuman sekedar hatam-hataman doang. Kalau baca Qurannya lu juz 1 ya, lu juz 2 ya, lu juz 3 ya, nanti kumpul semuanya hataman ya. Itu bukan hatam kali, ngakalin hatam. Ya bagus satu ayat, lebih baik ya satu ayat ngerti paham. Makanya orang-orang dulu kata Ibnu Mas'ud, baca Quran itu 10 ayat sampai ngerti, paham, ngamalin, baru ayat 11 sampai 20. 10 ayat. Ngerti, paham, ngamalin. Kalau sekarang kebut-kebutan. Itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima, agar tidak gagal hijrah, ya, yaitu berusaha tetap beramal walaupun sedikit. Ngerti ya? Walaupun yang wajib doa, terusin aja. Ya awal-awal gitu tuh. Ya, yang sunnah nanti deh, kan belum ya. Kalau nanti mau tahapannya lanjut, yang penting beramal walaupun sedikit. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habul amal ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amal yang disukai oleh Allah itu sedikit tapi terusan. Istiqomah terus. Walaupun yang goceng biar. Ya, walaupun cuman apa? Qobliyah subuh 2, emang berapa lu? Ya. Sedekah subuh. Qobliyah apa? Duhur walaupun 2, kan ada yang 4 ya, qobliyah duhur 4, badiah duhur 4 ya kan. Oh, itu ya levelnya bagus tuh ya. Tapi ya kalau ya qobliyah, ya lebih baik ya 10 atau 12 yang dapat rumah di surga itu ya. 4 qobliyah duhur, 2 badiah duhur, 2 badiah maghrib, 2 badiah isya, 2 qobliyah subuh, kan dapat rumah di surga itu. Lebih baik itu daripada 22. Kan ada yang 22, Bro. Tapi dikerjainnya sebulan sekali. Ya kan ada orang lagi kencong-kencong, lagi malas, anjlok dia. Maka sedikit tapi terus menerus. Nah ini supaya apa? Supaya hijrahnya enggak gagal, tetap beramal semampunya, yang wajib-wajib saja misalnya. Kalau tambahin sunnah walaupun sedikit, yang penting terus menerus ya. Kemudian ini yang keenam juga penting nih, agar tidak gagal dalam hijrah. Sering berdoa. Ya, doanya kan ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bagus tuh doa begitu tuh. Doa apa sih artinya tadi tuh? Ya Tuhan kami, janganlah jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan apa tadi? Petunjuk. Tuh, ya. Dah, apalagi misalnya ya muqalli bal qulub sabit kalbi ala dinik, tuh doa-doa kayak gitu jangan main-main loh, Bro. Ya, doa-doa kayak gitu tuh bukan hanya sekedar doa. Doa itu kan senjata. Doa ini bisa merubah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Doa ini adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Ya, jadi jangan main-main sama doa. Ya, bahkan doa itu bisa merubah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Nah tuh, itu aja paling 6. Agar tidak gagal hijrah. Ya, jangan sampai hijrah gagal, ginjal gagal, jantung gagal, ya. Hijrah gagal lagi. Rumah tangga gagal, habis semuanya. Ustaz, ini kita ini kan kadang-kadang ketemu sama anak muda atau yang merasa muda, suka mikir, kok begini sih, Bro? Ya ntar gua hijrah. Nah, kata entar gua hijrah itu berarti kan dia memikir ada waktunya untuk hijrah. Nah, itu bagaimana menanggapinya, Ustaz? Orang yang tadi maghrib mati, itu sama kayak kita ngomongnya. Kayaknya gue masih lama. Entar. Dan kalimat entar adalah senjata iblis. Ya, makanya di antara tanda-tanda orang yang rugi adalah kata ulama salaf, di samping hatinya keras, kemudian jarang menangis,
satu lagi suka panjang angan-angannya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, angan-angan adalah modal utama orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas itu modal utamanya apa? Angan-angan. Angan-angan. Banyak orang bilang tar. Dan itu ternyata senjata setan. Makanya fa iza hamamta bisadaqatin au bibirrin au bi amalin salih fa'ajjil mudiyahu min sa'atihi min qabli ay yakhula bainaka wa bainahu syaitan. Ketika engkau ingin sedekah, ketika engkau ingin berbuat baik, apalagi hijrah, segera kerjain sebelum setan datang menggagalkan rencanamu. Ya, setan tuh ajib bro kerjaannya. Ya, dia nggak gampang, nggak pernah resign. Ya, dan selalu berusaha menggagalkan karena tugas dia. Gagalkan Maka niat baik ya. ada orang entar, tahu-tahu bless, mati mendadak. Ya, tar. Nah, ini kembali lagi ke ini cerita pribadi saya sih, Ustaz. 2016 saya kena serangan jantung. Saya belum pasang ring. 2017 saya pasang ring. Tapi setelah pasang ring saya unfall. Ya, di situ dinyatakan ya kalau dibilang koma yang kedua lah. Dan terakhir kemarin Juni ya, saya kena Covid. Jadi yang ketiga. Sampai kenapa saya bilang di sini juga setaraf dengan koma, karena dokter saya ketika saya laporan, dokter jantung saya, dok saya kena Covid, dokter bilang udah Bang Jody di rumah aja, jangan ke rumah sakit. Jadi setelah sembuh, pas schedule saya ke dokter untuk kontrol 4 bulan sekali waktu itu, saya kontrol. Jadi dokter itu ternyata kenapa saya disuruh di rumah, tidak dirawat di rumah sakit, ya kan? Bang Jody kondisinya gimana? Enggak, cuma sakit kepala gini-gini, nggak nyesek nggak apa, udah. Dia cuma nanya itu. Udah, Bang Jody di rumah. Ternyata dia khawatir dengan komorbid yang saya punya. Jadi ketika ketemu dengan dokter saya, dia cuma bilang, Bang Jody ini miracle. Karena kasus komorbid yang saya alamin itu semua rata-rata selesai. Jadi saya punya 3 kali kesempatan, malaikat mau tidak. Jadi saya sekali lagi saya muhasabah sih. Ya Allah, ini ada apa lagi nih? Apa ini ada pesan? Apa saya masih dibutuhin orang-orang? Harusnya saya sudah menghadap gitu loh. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Apa loh Ustaz? Gimana Ustaz? Jadi orang kena musibah, kena sakit, kena azab, atau dapat hadiah, itu bagaimana cara menyikapinya. Kata Syekh Salim bin Aidan Hilali, kalau kita dapat karunia Allah berupa rezeki luar biasa tapi disikapi dengan cara yang salah, buat maksiat, buat foya-foya, maka itu jadi musibah. Tapi ketika Anda dapat musibah, dapat sakit, Anda hadapi dengan ini peringatan dari Allah. Mungkin ada amal yang belum saya kerjakan. Mungkin gue belum tauhidnya belum benar. Mungkin gue belum mengerti syahadat kayak apa. Mungkin Allah ngasih kesempatan kepada saya nggak akan sia-siakan. Musibah itu jadi karunia dong, betul? Betul. Maka manusia yang baik adalah yang mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan. Tapi manusia yang buruk adalah dia jadi pelajaran bagi orang lain. Hati-hati lo kayak dia. Hati-hati kayak dia. Barang contoh nggak bagus lagi. Makanya semua orang punya banyak kisah dalam hijrah. Tapi yang pasti satu hadis yang luar biasa. Allah lebih cinta kepada seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu yang harus kita sadari itu. Ada banyak sih cara memandang musibah itu. Satu dengan pandangan tauhid, pandangan hikmah, pandangan rahmat, pandangan keadilan, pandangan muhasabah, dan lain sebagainya. Cara memandang musibah. Maka pandanglah musibah ini dengan pandangan kasih sayang. Ini kesempatan Allah buat saya. Ya, buat Zainas yang mau hijrah jangan nunggu sakit jantung dulu. Ya, jangan nunggu di balon dulu baru hijrah ya. Enggak. Ya. Jadi apa yang terjadi sama Jody jadikan pelajaran. Masya Allah Bang Jody bisa hijrah, masa gua kagak. Nah itu yang dikatakan Edwin. Ya Edwin bilang begitu, masa dia bisa gua nggak bisa ya. Nah, saya ingat banget pertama kali Edwin hijrah,
dia dibilang sama Mutawib sama apa, Jod gue baca apa nih bahas tawaf, kata teman-teman yang di situ, udah baca aja doa sapu jagat yang mana. Jadi itu Saya ikut-ikutan Ustadz. iya, awalnya seperti itu. Dan Masya Allah ketika akhirnya Edwin berhasil tawaf dan berhasil pergi umroh, hatinya terbuka dan dia makin lumer. Sekarang dia ngeliat yang miring-miring, dia hatinya sudah gampang tersentuh. Dulu Edwin paling anti yang namanya jatuh air mata, apalagi jatuh kepleset tuh, dia paling anti. Jadi Ustadz, saya itu nggak tahu bagaimana orang umroh itu Ustadz, ngapain gitu. Tapi ketika saya datang ke sana, ke rumah Allah, ke Baitullah itu, saya merasa inilah tempat yang seharusnya saya kunjungi dari dulu. Saya lihat orang berlomba-lomba di sana. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk ibadah. Mencari tempat terdepan, mencari semuanya berlomba-lomba tanpa peduli orang lain. Dan nggak ada yang pulang dari sana, nggak ada yang kapok ya. Ya ada kapok, Pasti pengen balik lagi. balik lagi. Udah capek di sono. Capek. Kurang tidur, apa dibangun, ayo bangun, nanti nggak dapat sab subuh di dalam gitu kan. Udah jalannya, tapi akhirnya insya Allah dan alhamdulillah Ustaz, saya rasa itu saya tanam sampai sekarang. Ketika saya ada rasa malas, ada rasa yang kufur tadi ya, futur ya, itu futur. Saya ingat lagi, ingat tuh di sana tuh bagaimana orang ibadah. Jadi patokan ya. Jadi patokan lagi, terus seperti itu. Masya Allah. Ya, itu cara cerita yang luar biasa ya. Iya, Banyak Ustaz. orang yang awalnya nggak ngerti tentang Islam, tak tahu jadi paham. Bahkan banyak orang, saya ngajar pengusaha-pengusaha yang ngapalin Quran, bro. Bayangin ada pengusaha, imam baca Al-Baqarah, Masya Allah. Masya Allah, Panjang dong Ustaz. panjang. Lagi taraweh, Oh, taraweh. dia taraweh baca dalam 11 rakaat Oh, dalam dia 11 baca Al-Baqarah. semuanya. Dan pengusaha ya, salut gua. Ya paling salah dikit-dikit lah ya, panjang pendeknya aja dikit. Iya. Tapi ada pengusaha. Berarti pengusahanya dia penghafal usaha. Padahal ya hidupnya dulu bandar judi. Oh, Wah, sampai anak-anaknya juga hafiz, bro. subhanallah. Sampai dia bilang begini sama saya, kenapa saya yang dipilih Pak Ustadz? Hidup saya hancur, bejat, tapi Allah berikan saya karunia kesempatan. Saya punya anak-anak yang soleh, punya istri yang soleha. Dia bisa ngapalin Quran. Umur Hampir kayak lu lah, 50-an. Jauh gitu Jod. Ya, tuh. Ya. Kita nih sebenarnya belum ada apa-apanya Ustaz ya. Makanya penyakit orang hijrah itu satu sebenarnya. Ini buat para muhajir semuanya yang sudah melakukan 6 tadi itu ya. Proses hijrah itu ya. Prosesnya. Hati-hati dengan gangguan setan yang selanjutnya. Itu yang ditakuti Ustaz. Ria, sombong. Ini penyakit. Merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa ahli surga. Ya, perasaan-perasaan seperti ini memunculkan kesombongan sehingga merendahkan orang lain. Nah ini makanya terus menuntut ilmu agar makin tinggi ilmunya makin tawadhu dia. Kadang-kadang saya nggak berani ngomong orang, mendingan ngumpet aja. Karena Ya. ya Ustaz, Janganlah. kayaknya kalau kita bahas ini nggak habis panjang terus, tapi buat semua pemirsa Giant TV masih banyak bahasan, tapi kalau mau jelas mungkin ini sudah dibahas berkali-kali sama Ustadz. Langsung pantengin, cek lagi video-videonya semuanya untuk lebih mendapatkan ilmu, karena memang modal kita untuk hijrah ini salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Iya, dan kali ini kita alhamdulillah dapat ilmu yang banyak banget ya, dan enaknya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kasih hari ini, biiznillah kita bisa bertanya langsung sama Ustadz. Ini susah banget loh ketemu Ustadz ini, beneran. Ya, saya ketemunya sama beliau cuma di WhatsApp doang. Jadi mau nggak mau Ustadz, kita mengucapkan terima kasih banyak atas semua pencerahan ilmu. Semoga kita bisa dan juga pemirsa bisa masuk dalam hatinya dan bisa juga menyampaikan dengan benar kepada orang lain. Karena dengan menyampaikan itu berarti kita terus mengasah, mengingat Mengingat ya, mengingat lagi dan
minta juga doa dari Ustadz, semoga kita berdua bisa istiqomah Amin, insyaallah saling mendoakan. hijrah kita, dan juga bertambah lagi girohnya untuk semangat hijrah, bertambah lagi ilmu kita untuk belajar Ustadz. Ya, hati-hati tadi Sombong. Terakhir Zainus, saya tutup ya Ya Ustadz. dengan satu kalimat dari Ibnu Qayyim yang menyadarkan buat semuanya. Akban nas man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manzil. Manusia yang bodoh adalah tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Itu benar sekali Ustadz. Oh, iya. Kita ini kan musafir. Udah mau nyampe surga. Ini buat orang-orang yang hijrah ya. Iya. Anda musafir nih. Orang-orang yang baru hijrah, yang udah mantep semua hijrahnya. Jangan sampai di akhir perjalanan tersesat. Padahal rumah sudah kelihatan, surga sudah depan mata. Tapi kesombongan membuat dia tersesat. Waqad qarabal manzil. Kata-kata yang indah buat orang-orang agar berpikir, hati-hati disesatkan oleh setan di akhir perjalanan, padahal rumahmu sudah kelihatan dari depan. Semoga Allah mudahkan kita untuk Amin ya rabbal istiqomah alamin. insyaallah. Insyaallah. Yuk, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.